Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Stianti Eliana. Di pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan. Baik. Nah, untuk pengertian OJK, mungkin kita bahas dulu. Pengertian OJK pertama kali dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Republik Indonesia di tahun 2011. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi dan mengatur kegiatan dari lembaga keuangan, baik bank dan non-bank, sebelum tahun 2011. Fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan merupakan kewenangan dari Bank Indonesia. Dan saat ini untuk bank sendiri banyak sekali yang sudah bekerja sama dengan OJK. Karena apa? Untuk pengawasan dan lain sebagainya. Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Sebagai lembaga pengawas, maka OJK mempunyai objek pengawasan. Nah, OJK membagi dua lembaga tersebut dalam golongan sebagai berikut. Satu, lembaga jasa keuangan di sektor perbankan. Dan lembaga ini meliputi bank umum, bank syariah, BPR, dan bank syariah. Kemudian lembaga keuangan di sektor pasar modal yang meliputi apa saja? Perusahaan efek, wali amanan, peringkat efek, bank kustodian, dan biro administrasi efek. Kemudian lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, yaitu dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Aspek pengawasan OJK, satu, pengaturan dan pengawasan pasti meliputi, yang meliputi satu perizinan, kemudian kegiatan usaha. Untuk perizinan sendiri, kepengurusannya adalah untuk pembukuan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan pengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kemudian untuk kegiatan usaha bank sendiri, yaitu untuk penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Untuk pengaturan dan pengawasan OJK sendiri mengenai bank kesehatan, satu, dilihat dari likuiditasnya. Kemudian laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Kemudian sistem informasi debitur yang akan dicek berkala. Kemudian pengujian kredit testing, dan yang terakhir ada standar akuntansi bank. Dan semua ini diatur dan diawasi oleh OJK. Kemudian pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yaitu satu yang akan dilihat adalah manajemen risikonya, kemudian tata kelola bank tersebut, kemudian prinsip mengenai nasabah dan dari pencucian uang, kemudian pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Ya, sekarang banyak sekali kejahatan perbankan yang saat ini terkenal dengan istilahnya kerah putih, di mana kejahatan tersebut berada di dalam perbankan. Dan kita harus lebih berhati-hati. Karena itu, OJK juga mengawasi pengaturan dan pengawasan bank, kehati-hatian bank. Kemudian, kewenangan OJK dalam undang-undang meliputi satu, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan, kemudian menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, kemudian menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis lembaga jasa dan keuangan tertentu. Kemudian menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statut pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Pimpinan OJK. Pimpinan OJK sendiri dipimpin oleh Dewan Komisioner. Nah, Dewan Komisioner ini sendiri bersifat kolektif dan kolegial. Maksudnya apa? Dewan Komisioner ini merupakan suatu kumpulan SDM profesional yang mempunyai tingkat jabatan sejajar atau sejalan. Untuk Dewan Komisioner tersendiri, anggota dewannya dipilih oleh DPR, ya, berdasarkan calon yang diajukan oleh Presiden. Namun, untuk pengangkatannya dilakukan melalui keputusan Presiden. Ini adalah pimpinan OJK. Jadi nggak salah pilih ya teman-teman, harus diselektif terlebih dahulu. Kemudian lembaga penjamin simpanan atau LPS ini berdiri tahun
dengan latar belakang di tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter. Di Indonesia mengalami krisis moneter di tahun tersebut akibat dari krisis politik yang tidak terkontrol. Nah, untuk mencegah penarikan dana yang secara terus-menerus dan berulang-ulang, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk kewajiban untuk pengembalian nasabah yang disimpan di bank. Kemudian, LPS berkedudukan di Jakarta dan berbadan hukum di Indonesia. LPS mempunyai dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah, menyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem sesuai dengan peran dan kewenangannya. Struktur LPS sendiri adalah terdiri dari Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif, di mana Ketua Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif ditetapkan oleh Presiden, seperti OJK tadi. Dan Dewan ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas. Ya, anggota komisioner berjumlah biasanya 6 orang. Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya diangkat kembali dalam satu untuk jabatan berikutnya. Nah, itu rekan-rekan mahasiswa semuanya tentang OJK, kemudian LPS ya, lembaga penjamin simpanan LPS dan OJK. Dan mudah-mudahan teman-teman jadi paham nih, ternyata di perbankan itu ada lembaga yang memang mengawasi tentang tata kelola kegiatan-kegiatan di perbankan, baik itu OJK maupun lembaga penjamin simpanan. Itu saja penjelasan dari saya, semoga dipahami dan sampai ketemu dengan mata kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.